Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayatnya dengan berbagai karena nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat sempat sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita semua sebagai umatnya. Marilah senantiasa kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya Allah berikan kesempatan setelah itu saja telah cukup untuk bisa bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini untuk mengikuti majelis yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Haji Ahmad Fahmi Kamil Rasfi MA dengan kajian fikih. Semoga apa yang telah disampaikan beliau nanti dapat menambah ilmu agama kita dalam rangka memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya dan apapun kegiatan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin wa kulli niyatin salihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf tak seperti biasa nanti di penghujung taklim mohon sisakan waktu dengan jamaah yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Jamaah salat subuh kajian ba'da subuh Masjid Jami Baitul Husna yang semoga kita semuanya diampuni dosanya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Anda Bapak
semuanya, alhamdulillah di hari ini pada bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober minggu ketiga, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa menghirup udaranya Allah. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini. Dan perlu disadari Bapak Ibu semuanya bahwa orang kalau bertamu ke rumah orang lain, satu ya pasti kenal, dua ya karena diundang. Ini yang disebut dengan rumah Allah. Rumah Allah itu ya Allah mengundang orang-orang yang khusus dan spesial saja. Jadi kita semuanya adalah orang-orang yang diundang Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan rumahnya. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanya mereka yang beriman dalam hatinya secara kuat dan percaya pada hari akhir. Nah, ini semuanya mudah-mudahan kita bisa menjaga hidayah atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Minggu depan dan minggu depan dan minggu depan dan seterusnya, semoga selalu istiqomah salat di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya kita membahas tentang permasalahan bab jinayat atau bab-bab yang membahas tentang kriminal di dalam Islam, di dalam hukum Islam, maka pada pekan hari ini dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu hal yang cukup lumrah di telinga kita, yaitu faslun fi ahkamil bughah. Fasal membahas tentang hukum-hukum bughat. Bughat itu adalah pemberontak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum wa masyayikhi masyayikhina fid dharain amin. Al-Fatihah. Faslun, ini fasal fi ahkamil bughah, membahas tentang hukum-hukum bughat. Nah, wa hum firqatun muslimuna mukhalifuna imama. Mereka atau bughat adalah firqah, kelompok muslimuna dari orang muslim. Jadi ada pergerakan dari orang muslim, kelompok tertentu, mukhalifun al-imam. Kelompok ini bertujuan untuk melengsarkan dan menentang imam atau pemimpin yang adil. Begitu ya. Jadi ini bahasa kitanya apa ya? Kudeta gitu. Jadi ada satu kelompok yang berusaha ingin mengkudeta kepemimpinan yang sah. Pemimpinnya sah, legal. Kemudian yang kedua, pemimpinnya adil. Yang ketiga, pemimpinnya juga adalah orang muslim. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukmin iqtatalu, saling berseteru, fa aslihu, maka damaikanlah di antara keduanya. Akan tetapi jika salah satu di antara keduanya memberontak, faqatilu, maka perangilah allati tabghi, yang memberontak, hatta
hatta tafi'a ila amrillah, sampai kemudian dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hal-hal ini sudah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan memilih pemimpin Bapak dan Ibu semuanya hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak ada istilahnya namanya golput. Kata Imam Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid, wa wajibun nasbu imamin adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmin aqli, wa wajibun dan wajib nasbul imam, memilih pemimpin yang adil. Bagaimana cara tahu bahwa pemimpin tersebut adil atau tidak? Caranya adalah dengan melihat rekam jejaknya. Orang ini pernah tidak, kemudian kalau konteks di Indonesia pernah tidak, kemudian tersandung kasus yang merugikan rakyatnya, yang merugikan masyarakatnya. Kemudian orang ini lagi zaman pilkada ya. Jadi boleh pilih imam-imam yang adil. Nah, adilnya ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Kalau di zaman kekhalifahan itu yang memimpin itu satu orang dan ditunjuk oleh ahlu syura. Ditunjuk oleh ahlu syura. Berapa orang ahlu syuranya? Adalah 6 orang. Jadi kalau pengen meneruskan estafet kepemimpinan di masa Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, pasti ada musyawarah dari 6 petinggi kaum muslimin. Siapa itu diantaranya? Ada sahabat Ali, ada sahabat Utsman, ada sahabat Zubair, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat Talha radhiyallahu taala anhum. 6 orang inilah yang kemudian merumuskan siapa yang pantas memimpin kaum muslimin. Dan saya rasa di setiap organisasi yang ada di Indonesia ataupun partai politik juga ada pembimbingnya gitu ya, syurahnya. Nah, kemudian ketika wafatnya sahabat Abu Bakar, dipimpinlah kemudian setelahnya yaitu kata satu nazam, ashabu syura sittatun fahakaha likulli syakhsin minhum muqaddarun ali, Utsman bin Talha wa ibn Auf ya fata, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Ali. Ashabu syura, tokoh-tokoh majlis syura ada 6. Salah satu di antaranya adalah semuanya memiliki qadarun ali, derajat yang tinggi. 1 Utsman, 2 Talha bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair dan Ali. Begitu. Kita berbicara tentang muqaddimah. Lalu kemudian kita berbicara tentang hukumnya. Wa yuqatalu, dan wajib ketika ada sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah dan pemimpin yang adil di dalam Islam, itu wajib yuqatal, diperangi. Ai wujuban, hukumnya wajib diperangi. Kenapa? Karena kalau tidak diperangi, maka efek atau imbasnya akan berdampak terhadap muslim yang lainnya. Stabilitas sebuah negara itu kan tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kemudian diacak-acak dan tidak stabil, keamanan negara juga tidak stabil. Rakyatnya nanti akan bingung. Oleh sebab itu,
Kalau di dalam istilah atau kaidah fikih disebut dengan jalbul masalih, mendapatkan jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari diri daripada keburukan lebih utama ketimbang mendapatkan manfaat. Saya ulangi, menghindari diri daripada keburukan lebih utama ketimbang mendapatkan manfaat. Atau dalam kaidah lain disebutkan, kalau ada dua mudarat yang ada di hadapan kita, ambillah, walau dua-duanya mudarat, ambillah mudarat yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit. Nah, itu kaidah yang kemudian dirumuskan oleh ulama-ulama ahli fikih, tapi kadang-kadang sangat bermanfaat dalam menghadapi situasi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wa yuqatalu ahlul baghi bi salasi syara'id, dan wajib diperangi orang-orang yang ahlul baghi, orang-orang yang melakukan pemberontakan bi salasi syara'id, dengan 3 syarat. Apa itu syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah an yakunu fi mana'atin, mereka betul-betul tidak mau mengikuti pemimpin yang sah. Begitu kurang lebih. Nah, mereka ini jamaah yang dirahmati Allah, ahlul baghi atau bughar, ini punya kekuatan. Jadi memang gerakan mereka masif, ya. Kemudian punya gerakan bawah tanah. Jadi mereka punya kekuatan tempur yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan minimal 1 markas, gitu. Maka syaratnya yang harus dilakukan, kita wajib memerangi mereka kalau seandainya mereka punya pasukan. Kalau bobotnya cuma 2 orang, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya daya tempur, nggak punya daya rusak, nggak masalah. Nah, cuma 2 orang mau ngapain? Demo juga nggak seru. Demo kalau 2 orang namanya bukan demo, Pak. Jadi harus punya kekuatan. Yang pertama, kekuatan dengan apa? Dengan standarnya bagaimana? Dengan kekuatan tersebut dia mampu menyerang, punya pasukan, punya pemimpin yang betul-betul mereka patuhi. Jadi ada pemimpinnya, ada imamnya. Jadi ada imam di dalam imam. Makanya kalau di dalam kaidah fikih, Pak, la jama'ata fi masjidin wahidin, enggak boleh ada 2 jamaah di 1 masjid. Enggak boleh ada 2 jamaah di 1 masjid. Maksudnya apa? Kalau ada orang lagi jamaah sholat, kita nggak boleh bikin jamaah. Nah, ini kemudian biasanya terjadi di masjid-masjid rest area. Ini sholat, yang itu sholat, yang itu sholat, yang itu sholat. Nah, itu dihindari hal-hal seperti itu, nggak boleh. Jadi di dalam satu masjid hanya ada satu imam. Kalau kita pengen sholat, kita ada jamaah sendiri, tunggu jamaah yang awal selesai dulu. Sudah selesai mereka, baru kita sholat. Atau bikin jamaah di di luar masjid, di salah masjid, ya nggak masalah. Begitu. Karena dulu sering terjadi itu, kalau di Al-Azhar itu kan memang banyak sekali
berbeda-beda. Orang Indonesia itu biasanya mazhabnya Syafi'i. Orang-orang Maroko mazhabnya Maliki. Orang-orang India mazhabnya Hanafi. India, Rusia, kemudian negara-negara Kazakhstan, Pakistan dan seterusnya itu Hanafi. Hambali, ya orang-orang Arab Saudi rata-rata mazhabnya Hambali. Mereka semua kan datang ke Al-Azhar. Kemudian kadang-kadang membawa tendensi mazhab. Jadi saya ini kan Hanafi, maksud saya bermakmum kepada imam yang Syafi'i, akhirnya bikin sendiri. Nah ini kemudian diatur dalam kaidah fikih bahwa tidak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Begitu juga tidak boleh ada 2 imam di dalam satu negara. Tidak ada 2 imam di dalam negara. Baik. Yang kedua, mereka bahwa an yakhruju an qabdatil imam, mereka keluar dari kekuasaan imam yang adil. Maksudnya keluar, maksudnya tidak patuh. Setiap ada kebijakan-kebijakan selalu mesti membisikkan semua pasukannya dan orang-orangnya untuk terus bertujuan menjatuhkan daripada imam tersebut. Nah ini beda ya Pak antara bughat dengan orang-orang yang demo. Orang-orang demo itu bukan bughat. Yang demo ya demo mempertahankan aspirasi rakyat. Kalau ini enggak, aspirasi kelompok, asumsi pendeknya mereka yang dipertahankan. Jadi ini ada perbedaan tentunya. Kemudian selanjutnya adalah wa an yakuna lahum ta'wilun sahibun. Nah mereka itu nubuwah itu maksudnya ya, punya takwil itu punya pemahaman sahibun, punya pemahaman yang kurang tepat, yang kadang-kadang menyesatkan. Kemudian mereka punya visi misi yang jelas. Apa visi misinya? Visi misinya adalah menjatuhkan pemimpin yang adil. Nah ini diantara syarat-syarat yang ada pada mereka ahlul bughat yang boleh untuk diperangi. Baik. Bagi imam tidak diperkenankan memerangi bughat kecuali setelah mengutus seseorang yang dapat dipercaya dan cerdas pada mereka untuk menanyakan apa sebenarnya yang membuat mereka tidak suka. Jadi mengirimkan delegasi, begitu ya, mediasi antara pemerintahan dengan kelompok tersebut. Kira-kira apa yang tidak kalian suka dari kami? Kira-kira apa masukan kalian? Jadi harus ada istilah dalam agama tabayun, harus ada tabayun. Kemudian lanjut summa, jika mereka tidak menyebutkan sesuatu atau tidak mau menyampaikan sebuah alasan, atau mereka tetap tidak patuh terhadap imam tersebut setelah diutus perwakilan daripada pemimpin tersebut yang sudah menasihati mereka, kemudian maka dia atau mereka boleh untuk diperangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau sudah wajib diperangi, apa saja bentuk
terhadap bugot yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah mengambil semua alat-alat perang mereka. Jadi dirampas, yang punya tembakan diambil tembakannya, yang punya pedang diambil pedang, dan seterusnya. Wala yugnamu maluhum, tapi harta mereka tidak boleh untuk diambil. Yang diambil adalah benda-benda yang memungkinkan untuk membunuh orang lain. Begitu. Kalau seandainya mereka sudah menandatangani tidak akan melakukan pemberontakan, maka wa yuraddu silahuhum wa khayluhum ilaihim, senjata-senjatanya yang tadi disita dikembalikan. Wa khayluhum, kendaraan-kendaraan mereka, kuda-kuda unta mereka dikembalikan. Begitu. Jadi bukan seperti, nanti akan kita bahas Bapak Ibu, bukan seperti ghanimah. Jadi ghanimah itu kan peperangan antara muslim dengan orang non muslim. Sedangkan bugot itu antara mukmin dengan mukmin. Makanya hartanya tidak diambil tapi disita. Jadi ada perbedaan. Kalau lawan non muslim namanya harta ghanimah atau harta rampasan. Kalau dengan mukmin itu disita saja, tidak boleh kemudian dimanfaatkan atau tidak boleh dipindah alihkan kepemilikannya. Baik, wala yuzaffafu ala jarihihim, tidak boleh kemudian membunuh orang yang sudah terluka, ya tetap diobati kalau terkena apa-apa. Baik, itu pasal yang membahas tentang ahkamul bughah. Jadi dari sini kita tahu Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberontak terhadap pemimpin yang sah, apalagi pemimpin tersebut adil. Yang kedua, apalagi pemimpin tersebut muslim, apalagi kemudian pemimpin tersebut berada di dalam Islam atau mayoritasnya adalah penduduknya muslim, maka haram untuk melakukan pemberontakan. Gak ada yang pemberontak di sini ya? Gak ada ya. Lagian juga mau ngapain berontak, menurut udah susah. Jalan aja disusah lagi ya. Memberontak mau ngapain? Udah terusin akhirat aja kita. Pemberontak sama nafsu. Faslun fi ahkamir riddah. Kita akan membahas tentang satu pasal yang mempunyai hukum tentang riddah. Riddah itu murtad. Wa hiya afhashu anwa'il kufr. Di antara kekufuran yang paling buruk, yang paling keji, yang paling menjijikkan adalah murtad. Orang murtad itu orang yang paling menjijikkan di dalam agama. Kenapa? Dia lebih menjijikkan daripada bentuk kekufuran yang lainnya, lebih hina daripada bentuk kekufuran yang lainnya. Apa sebab Ustaz? Karena dia sudah kenal Islam. Karena dia sudah kenal Islam, kemudian dia keluar daripada ajaran Islam. Itu kalau di zamannya Umar, sahabat Abu Bakar itu sudah dibunuh. Orang yang murtad itu dibunuh, diperangi, dibunuh, begitu ya. Karena takutnya menular kepada muslim-muslim yang lain. Wa ma'naha, artinya lughatan secara bahasa, ar-ruju'u 'an syai'in ila ghairihi, kembali atau menyimpang terhadap sesuatu kepada yang lainnya. Ini salah satu bentuk
penyimpangan yang terjadi di dalam Islam, dan ini adalah dikategorikan satu penyimpangan yang fatal sekali, yaitu murtad. Ada orang misalnya Ustaz murtad 2 kali. Bagaimana tuh murtad 2 kali? Dia Islam, dia murtad, masuk lagi, keluar lagi. Boleh nggak? Boleh, masih diterima. Tapi kalau sudah 3 kali, sudah tidak diterima. Dia muslim, kemudian keluar, masuk lagi muslim, syahadat lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Yang keempatnya sudah tidak diterima Islamnya. Kenapa? Karena orang ini yada'a'u nabidin. Orang ini memainkan atau bermain-main dengan agama. Gak boleh itu namanya main-main dengan agama, atau mencampur adukan agama dengan kebatilan. Mencampur adukan agama dengan kebatilan itu salah satu bentuk meremehkan agamanya Allah. Saya kasih contoh begini, Pak. Ada orang dari rumah niat sekali pengen maling, keluar rumah, mudah-mudahan maling saya pada malam hari ini enggak ketahuan, mendapatkan harta yang banyak, emas juga bisa saya gasak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ini dosanya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dia melakukan keburukan, berkedok, mengatasnamakan Allah. Pakai Al-Fatihah tadi. Ada anak muda bilang, kemudian gak apa-apa kamu minum khamr begitu. Yang penting sebelum minum khamr kamu baca Bismillah. Nah itu fatal, Pak. Kelihatannya baik, tapi itu meremehkan. Gak boleh seperti itu ya. Jadi bukannya nyuruh dia baca Bismillah, tapi suruh dia supaya berhenti minum khamr. Minum khamr, minum Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ayat khamr ini jadi exam yang mustahil. Jadi mencampur adukan kebatilan atau lafaz-lafaz suci dengan kebatilan itu tidak diperkenankan, bahkan terkesan meremehkan agama Islam. Wa syar'an, dan secara syariat, qat'ul islami bi niyyati kufrin au qauli kufrin au fi'li kufrin. Secara syariat, murtad adalah memutuskan terhadap Islam dengan niat mengkufuri Islam atau dia keluar dari Islam. Au qauli kufrin, atau dia mengatakan sesuatu atau ungkapan yang membuat dia keluar daripada Islam. Au fi'li kufrin, atau dia melakukan tindakan yang keluar daripada Islam. Contoh niat kufur bagaimana? Saya kalau sampai bulan depan nggak dikasih rezeki buat bayar utang, kayaknya Allah itu nggak ada. Dalam hati, Allah itu nggak ada. Makanya kufur. Secara tidak langsung orang tersebut murtad. Ya, maka ada salah satu manfaat kita sholat sehari 5 kali adalah untuk memperbarui Islam kita, bukan iman, memperbarui Islam kita. Kadang-kadang antara subuh dengan zuhur kita sudah murtad secara hati, tidak yakin rezeki datang. Itu berarti tidak yakin bahwa ada Tuhan. Betul apa enggak? Tidak yakin kemudian
masalah selesai. Nah, tidak yakin ada yang akan memberikan solusi. Begitu dan seterusnya, maka disyariatkanlah kemudian sholat, karena di dalam sholat ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau dia murtad secara ucapan. Contohnya bagaimana? Contohnya dia bilang Allahu salisun salasa. Allah itu tiga daripada tiga, ya, apa namanya, trinitas. Atau Allah punya anak. Atau dia bilang Allah, saya adalah Allah. Saya adalah Allah. Allah adalah saya. Saya dan Allah menyatu. Kita dalam satu jiwa. Ada orang mengatakan seperti itu, maka dia secara syariat murtad, kufur, keluar daripada Islam. Nah, kecuali dia nggak sadar, dia tidak sadar mengucapkan hal tersebut, dia tidak sadar. Mungkin terpengaruh dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beda. Kemudian murtad secara fi'il atau murtad secara tindakan. Apa itu murtad secara tindakan? Seperti dia sujud kepada berhala, atau dia sujud kepada pohon, atau dia sujud kepada apa lagi, batu, matahari, dan seterusnya, dan meyakini bahwa yang memberikan pengaruh adalah benda tersebut. Yang lagi, yang memberikan pengaruh adalah benda tersebut. Tapi kalau dia tidak meyakini itu, hanya meyakini bahwa benda tersebut hanya wasilah, tidak masalah. Contohnya, air minum ini yang bikin saya hilang dahaga atau bukan? Air ini tidak menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Air hanya sebagai wasilah, perantara. Itu akidah yang shahihah. Akidah yang benar itu begitu. Uang tidak membuat bahagia. Yang membuat bahagia adalah Allah. Uang hanya perantara. Ada juga orang punya uang, hidupnya gelisah, hidupnya nggak bahagia. Ada kan? Ada juga orang nggak punya uang, hidupnya sama gelisah juga. Ada yang hidupnya bahagia. Berarti ya bukan uang yang memberikan pengaruh, tapi Allah. Api yang memberikan panas adalah Allah. Ada juga api yang nggak bikin kebakar, seperti halnya api yang melahap Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah yang shahihah, akidah yang benar. Makanya orang-orang tua kita dulu itu belajar akidah hanya pada tahap Bismillahirrahmanirrahim, itu udah hebat sekali. Mau kemana-mana udah gak apa-apa, Bismillah bisa, beneran bisa. Karena mereka sudah mengkaji betul setiap asrar atau rahasia di dalam Bismillah. Mau ngapa-ngapain juga pakainya Bismillah. Doa-doa lain nggak tahu. Lah kayak kita sekarang yang sudah gampang sekali mencari doa-doa di internet, mencari doa-doa di Google gitu. Jadi orang-orang tua kita itu bacanya setiap saat, setiap melakukan apa-apa bacanya
Bismillah. Doain anaknya juga udah pakai Bismillah aja. Ya Allah, dengan kehebatan Bismillah, mudah-mudahan anak saya merantau di kota Bekasi menjadi orang yang manfaat, orang yang sukses. Pakai Bismillah. Karena mereka saat yakin itu. Dan terkadang kita yang membuat kita tidak sehebat orang-orang tua kita dahulu adalah keyakinan kita masih tipis, jauh dengan keyakinan mereka tentang kemujizatan doa-doa yang telah mereka langitkan. Ini salah satu hal yang perlu kita sadari. Baik, ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Ini sudah hampir 3 bulan, Pak. Sudah hampir 3 bulan. Rasanya ini kalau kajian nggak boleh lebih dikit, karena sudah 3 bulan ini ada goes katanya di sini ya. Ada goes. Jadi kalau saya lebih dikit itu udah mulai gelisah jamaah. Beda dengan setahun yang lalu tuh kalau lebih dikit semangat antusias. Sekarang kok ada goes ternyata ya. Oke, dapat goes. Ada ketua goes. Pak Ustaz ya ikutilah apa kata Ustaz, insyaallah selamat di akhirat. Maka silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak atau Ibu yang kalau ada yang bertanya. Dari Ibu ada, Bu? Gak ada. Dari Bapaknya ada? Enggak, ini masih ada 8 menit lagi. Masih ada 8 menit lagi, harus saling nanya satu. Kalau saya tutup, kita nggak bisa sholat suruh. Ini mana? Dan dapat pahala siapa saja orang yang duduk setelah subuh sampai suruh, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang melakukan haji secara sempurna. Enggak haji, Pak. Ibarat kata pengen dapat jumroh, pulang udah ke Indonesia ya. Nah, ini harus satu. Akhirnya ada yang nanya juga, Ustaz. Terima kasih, Kiai. Nah, ini ketua ini. Ketua Goes Indonesia. Ayo, Ustaz. Hari ini kan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Kiai. Apakah di konsep negara seperti kita, jika ada bugoh, itu seperti apa gambarannya? Sehingga masuk dalam kategori bugoh yang memang itu wajib memerangi pemerintahan yang memang betul-betul sudah menyimpang dari konsep bernegara. Karena Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang melindungi praktek beribadah, sehingga mereka menjadi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kategori bugoh yang apakah bisa ketika pemberontakan saat 30 September 65, apakah itu dikategorikan sebagai bugoh? Karena mereka ingin menumbangkan pemerintahan yang sah pada waktu itu. Terima kasih, Kiai. Baik, benar ya. Yang pertama, insya Allah saya akan jawab dengan jawaban yang paling aman. Kenapa? Karena tidak aman. Enggak ya. Jadi begini, Islam itu memang negara secara hukum dia adalah negara demokrasi. Tapi secara nilai, saya ulangi, Islam itu memang secara hukum negara demokrasi. Tapi secara nilai
secara negara Islam, secara nilai. Undang-undang kitanya dibuka dengan nama Allah, nama Tuhan, begitu ya. Nilai dan hukum-hukum dan undang-undang yang ada di kita itu tidak keluar, yang sepanjang yang saya tahu tidak keluar daripada ketentuan empat mazhab. Jadi yang dicari kalau ada permasalahan itu solusinya adalah merujuk terhadap yang lebih maslahat, begitu. Baik, kalau seandainya ada orang yang melakukan pemberontakan terhadap Indonesia, begitu ya, maka dia tidak bisa dikategorikan bughah. Kenapa? Karena ya bughah itu istilahnya hanya ada di dalam negara Islam, sedangkan kita negara demokrasi, begitu ya. Tapi saya yakin, saya nggak tahu tentang hukum negara ya, saya yakin hukum ini bahkan ada di undang-undang, saya yakin. Ada nggak ahli hukum negara? Pasti saya yakin ada. Kitab fikih ini itu pasti ada di undang-undang. Pasalnya, babnya itu pasti ada. Saya yakin. Itu yang saya maksud. Ini negara demokrasi, tapi nilai-nilainya nilai Islam. Indonesia sama Mesir 11-12. Mereka memang negara demokrasi, tapi nilai-nilai yang tergantung adalah nilai Islam. Makanya orang Muslim udah tahu seperti itu harus berjuang. Di mana? Di pemerintahan yang mungkin ada yang mewakili di DPR, ada yang di DPRD, jangan di pos kamling dulu. Pos kamling udah banyak, begitu ya. Apalagi di pinggir-pinggir empang udah banyak, Pak. Carilah kursi-kursi di sana memperjuangkan, ya, dengan niat kemudian memperjuangkan apa? Nilai-nilai Islam yang sudah tertanam dalam undang-undang. Baik, yang kedua apa tadi? Yang tadi ya mungkin sudah terjawab di 30 SPKI, tapi itu satu hal yang sangat jijik ya. Ya memang harus lebih diperangi. Kurang lebih kalau itu terjadi di negara Muslim itu bughah, begitu ya. Nah, kalau itu terjadi di negara Muslim itulah bughah. Makanya bughah itu harus diberantas sampai akar-akarnya. Kenapa? Karena ya nanti kalau dia sudah bergerak ya seperti itu gambarannya, jadi harus dihabut. Dan saya yakin negara itu pasti punya badan intelijennya sendiri yang untuk mencari gerakan-gerakan yang mencurigakan, yang kira-kira akan melukai stabilitas negara. Jadi saya katakan kalau itu terjadi di negara Islam, maka itu gambaran bughah itu seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Saya rasa cukup ya. Cukup. Kencang sekali. Baik, kita tutup dengan pembacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa dhurriyyatina min ahli salah, min ahli falah, min ahli najah, min ahli salati wa salami ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasti banyak salahnya, pasti banyak sekali kurangnya. Alhamdulillah wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.